Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Setiawan dan teman saya Abijah Robiul Abu Bakar. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kakao dan kopi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang pertama, latar belakangnya. Tanaman kopi dan kakao di Lampung sebagian besar diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan teknologi budidaya terbatas. Budidaya tanaman kopi di Lampung yang terkenal umumnya adalah jenis kopi Robusta. Provinsi Lampung sendiri merupakan penghasil kakao terbesar kedua di Pulau Sumatera. Produksi komoditi kakao di Lampung berada di beberapa kabupaten seperti Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Lampung Timur. Kemudian, Desa Wonoharjo sebagai penghasil kopi dan kakao. Wonoharjo merupakan sebuah desa yang terletak di Tanggamus dan menjadi salah satu penyumbang kakao dan kopi terbesar di Lampung. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebanyak 84 kepala keluarga petani di Desa Wonoharjo berkebun kopi dan kakao. Selanjutnya, permasalahan lahan di Wonoharjo. Lahan sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pertanian masih menjadi kendala yang klasik pada setiap usaha tani dan salah satunya ditemukan di Desa Wonoharjo. Permasalahan klasik ini selama ini akibatnya terbatasnya lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan pengelolaan lahan yang kurang maksimal sehingga banyak terjadi degradasi lahan seperti longsor sehingga menjadi permasalahan perkebunan kopi dan kakao di wilayah Wonoharjo. Indonesia sebagai penghasil kopi dan kakao. Indonesia termasuk sebagai negara produsen kopi terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia. Tapi apabila dilihat dari jenis dan varietasnya, termasuk negara penghasil utama jenis kopi Robusta. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana dengan memproduksi sekitar 15% kakao di dunia menurut data dari ITC tahun 2012. Kemudian, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat permasalahan lahan perkebunan kakao dan kopi? Kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada pada lahan perkebunan kakao dan kopi? Yang ketiga, yaitu apakah kualitas kesuburan tanah pada lahan perkebunan kakao dan kopi itu baik? Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui permasalahan dan faktor penghambat terbesar dalam upaya budidaya tanaman kopi dan kakao di Desa Wonoharjo. Yang kedua, mendapat solusi dan rekomendasi mengatasi permasalahan keadaan lahan pertanian tanaman kopi dan kakao di Desa Wonoharjo. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka pikir. Dari evaluasi kesusahan ini menghasilkan dua variabel penelitian kita, yaitu yang pertama keunggulan tanaman kopi dan yang kedua keunggulan tanaman kakao. Kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah terhadap dua lahan tersebut. Selanjutnya kita analisis sifat kimia dan fisika tanah. Ketiga, kita identifikasi kelas lahan. Selanjutnya kita akan mendapatkan rekomendasi kelas lahan tersebut dan pada akhirnya kita akan dapat meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi dari kopi dan kakao itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evaluasi lahan. Menurut Zainuddin, evaluasi lahan adalah suatu proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu, di mana hasil dari evaluasi lahan mempertimbangkan berbagai asumsi, mencakup masukan ataupun input yang diperlukan dan akan memberikan hasil atau output sesuai dengan yang diharapkan terhadap lahan tersebut. Kemudian, kesesuaian lahan adalah kecocokan macam penggunaan lahan pada tipe lahan tertentu. Kesesuaian lahan terdapat dua. Yang pertama, kesesuaian lahan aktual masih dapat menerima perbaikan kecil pada sumber daya lahan sebagai bagian spesifikasi tipe penggunaan lahan. Kemudian kesesuaian lahan potensial yaitu mengacu pada nilai lahan di masa yang akan datang apabila melakukan perbaikan lahan skala besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode survei. Metode survei digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah yang kemudian dicocokkan terhadap persyaratan optimal suatu jenis penggunaan lahan itu sendiri. Tahapannya yang pertama, persiapan, kedua prasurvei, ketiga survei utama,
keempat analisis tanah di lab, dan yang terakhir adalah pengolahan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat dan tumbuh tanaman kopi. Yang pertama, faktor iklim. Tanaman kopi dapat tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian 800 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 17 sampai 21 derajat Celcius dan curah hujan yang optimal antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Kemudian, faktor tanah yang baik dengan kadar bahan organik paling sedikit 3%, derajat keasaman tanah dari kopi sebaiknya antara pH 5,5 sampai 6,5. Selanjutnya, saya di sini akan meneruskan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Ridho. Dalam pelaksanaan penelitian, kami memerlukan adanya literatur, yang dimana literatur itu membantu kami dalam menjalankan penelitian tersebut dan juga membantu kami dalam menentukan kelas lahan yang ada di Desa Wonoharjo tersebut. Salah satu literatur yang kami ambil yaitu sifat tanah, di mana sifat tanah ini sangat membantu kami untuk menentukan kelas lahan yang ada di Desa Wonoharjo tersebut yang digunakan dalam budidaya kakao dan kopi. Sifat tanah yang pertama yaitu ada sifat kimia tanah, di mana komponen kimia tanah ini berperan besar dalam menentukan sifat dan ciri tanah umumnya dan kesuburan tanah pada khususnya. Sehingga dalam evaluasi lahan perlu memperhatikan sifat kimia tanah seperti pH tanah, KTK, dan sifat kimia tanah lainnya. Kemudian yang kedua ada sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah ini menggambarkan keadaan fisik dari tanah tersebut yang secara umum dapat kita lihat secara visual, yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi lahan. Contohnya seperti tekstur, struktur, dan agregat tanah, di mana sifat-sifat itu sangat menentukan dan sangat membantu kita dalam menentukan kelas lahan yang ada di Desa Wonoharjo tersebut. Dalam pelaksanaan evaluasi kesesuaian lahan, sangat penting mengetahui sifat tanah ini. Kenapa? Karena dengan mengetahui sifat tanah, kita juga dapat mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam tanah tersebut, dan juga kita dapat mengetahui solusi apa yang dapat kita berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, ketika kita mengetahui tanah yang akan kita lakukan budidaya memiliki pH yang rendah atau masam, yang justru akan menjadi bahaya atau menjadi penghambat kita dalam melaksanakan budidaya, maka perlu adanya solusi penambahan kapur untuk memperbaiki pH tersebut dan tidak mengganggu atau menghambat kita dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Contoh kedua, misalnya tekstur di tanah tersebut berpasir, dan kita tahu jika berpasir memiliki pori makro yang besar, maka air yang ada atau kemampuannya dalam menyerap air akan lebih cepat, sehingga dalam pelaksanaan budidaya akan menghambat. Maka dari itu perlu adanya penambahan bahan organik sebagai yang bisa menjadi perekat agregat tanah. Itulah beberapa contoh pentingnya sifat tanah dalam kegiatan evaluasi lahan. Kemudian literatur kedua yang kami ambil yaitu tentang syarat tumbuh dari tanaman kakao. Jadi kenapa sih penting mengetahui syarat tumbuh dalam melaksanakan evaluasi lahan? Begini, ketika kita mengetahui syarat tumbuh dari tanaman tersebut, kita dapat melihat atau menduga sementara bahwa lahan ini cocok atau tidak untuk melaksanakan kegiatan budidaya. Dan jika lahan tersebut tidak cocok, kita dapat mengetahui solusi apa yang dapat kita tawarkan atau kita berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Syarat tumbuh dari tanaman kakao sendiri itu yang pertama ada tinggi tempat antara 0 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian memiliki bulan kering yang kurang dari 3 bulan. Kemudian juga memiliki kemiringan tanah kurang dari 45% dan juga memiliki temperatur yang ideal antara 30 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, dan juga memiliki derajat kemasaman tanah yang baik antara 5,5 sampai dengan 6,5. Syarat-syarat tumbuh tersebut sangat penting untuk kita ketahui guna kelanjutan kita dalam melaksanakan budidaya tanaman yang akan kita tanam. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metodologi penelitian, di mana dalam metodologi penelitian ini saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, kemudian
persiapan alat dan bahan yang kami butuhkan, dan juga teknik apa atau cara apa yang kami gunakan dalam penelitian ini. Kemudian juga ada variabel apa yang kami amati dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Jadi, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan juga kami menggunakan laboratorium ilmu tanah. Pelaksanaannya pun dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun 2020. Yang kedua, saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang persiapan alat dan bahan yang kami perlukan atau kami butuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama, kami membutuhkan alat pendukung seperti GPS, kemudian kompas, klinometer, bor tanah, pisau lapang, pacul, skop, tali ukur, buku munsel, kemudian juga ada kartu deskripsi profil, ada juga buku kelas klasifikasi kesesuaian lahan, di mana alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan survei tanah atau evaluasi kesesuaian lahan. Contohnya buku kelas klasifikasi lahan. Di dalam buku tersebut terdapat syarat-syarat tumbuh tanaman, dan kami menggunakan tanaman kakao, maka kami akan memfokuskan tentang syarat tumbuh dari tanaman kakao tersebut, dan kemudian kami akan mencocokkan dengan apa yang ada dalam pengamatan kami secara lapang. Apakah lahan tersebut cocok, apakah tidak, dan bagaimana solusinya. Kemudian juga ada kartu deskripsi profil, di mana kartu deskripsi profil ini untuk kita mencatat atau menentukan profil tanah dan juga menentukan jenis tanah apa yang ada di Desa Wonoharjo tersebut. Juga kemudian memerlukan GPS untuk menentukan titik koordinat. Kemudian juga ada kompas, ada klinometer yang kita gunakan untuk mengetahui kemiringan dari lahan tersebut. Kemudian juga ada buku munsel untuk menentukan warna tanah, yang mana semua alat tersebut memang sangat dibutuhkan dan jangan sampai dilupakan ketika kita melakukan atau melaksanakan survei tanah evaluasi lahan ataupun penelitian tentang survei tanah dan evaluasi kesesuaian lahan. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan dari penelitian yang kami ambil ini, atau teknik apa ya, atau cara apa yang kami gunakan. Dalam pelaksanaan penelitian kami ini, kami menggunakan metode survei tanah dan evaluasi lahan dengan teknik metode grid setiap 100 meternya, di mana kami akan mengambil sampel pada titik-titik tertentu. Kemudian juga kami akan melakukan pembuatan profil tanah pada titik tertentu juga, yang mana profil tanah itu dapat mewakilkan lahan luasan lahan tersebut, dan kemudian kami akan melakukan teknik matching karakteristik lahan dengan syarat tumbuh tanaman, di mana kami akan mencocokkan bahwa lahan tersebut cocok tidak dalam pelaksanaan kegiatan budidaya kakao, dan kemudian juga kami menentukan kelas lahannya. Dan ketika kami tahu permasalahan yang ada apa, maka kami akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki lahan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya pun dapat berjalan dengan baik, kualitas kesuburan tanah baik, dan juga produksi yang dilakukan diharapkan juga dapat baik. Kami juga akan mengambil sampel tanah, di mana sampel tanah ini akan kami analisis lanjut di laboratorium dalam menganalisis sifat kimia tanah, karena jika dianalisis di lapang hasilnya kurang detail atau kurang rinci, sehingga perlu dilakukan analisis laboratorium agar mendapatkan hasil yang lebih jelas, sehingga juga dapat mengetahui permasalahan secara jelas juga dan solusi apa yang dapat kami berikan dalam pelaksanaan budidaya kakao dan kopi yang ada ini. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang variabel-variabel apa yang ada dalam pelaksanaan penelitian kami, ataupun variabel-variabel apa aja sih yang jadi penentu dalam penelitian yang kami laksanakan ini. Yang pertama ada variabel utama, yaitu variabel kelas kesesuaian lahan, di mana variabel kelas kesesuaian lahan ini berguna untuk kita mengetahui ada di lahan kelas berapa
di lahan budidaya kopi atau kakao yang ada di Wonoharjo tersebut, dan ketika kita telah mengetahui ada solusi apa yang dapat kita berikan untuk memperbaiki kelas lahan tersebut, di mana kelas lahan ini sendiri itu dibedakan menjadi 8 kelas, di mana tiap kelas ini memiliki kemampuan atau faktor penghambatnya masing-masing, dan juga dapat memberikan solusi untuk memperbaiki kelas lahan yang ada. Kemudian ada variabel pendukung lagi, yaitu variabel pendukung sifat fisik tanah dan morfologi tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sifat fisik ini sangat mempengaruhi atau sangat membantu kita dalam menentukan kelas kesesuaian lahan, dan juga sifat fisik tanah ini sangat berpengaruh ketika kita akan melaksanakan budidaya atau saat melaksanakan kegiatan pertanian yang ada di situ, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, mempengaruhi kesuburan tanah, dan juga mempengaruhi produksi yang ada. Kemudian variabel ketiga yaitu ada variabel pendukung tentang sifat kimia tanah, dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, sifat kimia tanah ini sangat membantu kita dalam menentukan kelas kesesuaian lahan. Nah, variabel-variabel apa sih pada sifat fisik dan kimia tanah ini? Pada sifat fisik ada tekstur, struktur, drainase, bahaya erosi, bahaya banjir dan lereng. Sedangkan pada sifat kimia tanah ada pH tanah, KTK tanah, kejenuhan basah, dan ketersediaan air. Nah, untuk sifat fisik tanah ini kita dapat mengamatinya langsung di lahan secara jelas atau secara langsung. Sedangkan sifat kimia tanah kita perlu mengamatinya di laboratorium ilmu tanah, karena sifat kimia tanah perlu dilakukan analisis yang lebih detail atau lebih jelas lagi. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tugas metode ilmiah tentang perencanaan proposal atau seminar usul proposal untuk melakukan penelitian dalam perkuliahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu atau tambahan untuk kawan-kawan yang lainnya, dan bila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam proses belajar sehingga wajar ada hal tersebut, jadi kami memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.